Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Jangan lupa untuk tetap selalu menjaga kesehatan ya. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa berjumpa lagi untuk belajar. Meskipun belajar di rumah, harus tetap semangat ya. Baiklah, untuk mengawali pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama dengan mengucapkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa juga untuk menyiapkan semua alat tulis kalian sebelum memulai belajar. Perhatikan yang guru sampaikan dan catatlah materi-materi penting di buku catatan kalian. Sebelum Ibu Guru menyampaikan materi hari ini, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, siswa mengetahui jenis, sifat, dan ciri-ciri benda. Yang kedua, siswa mampu menggunakan alat ukur panjang bahu yang sesuai dan yang sering digunakan. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi pola irama lagu sederhana dan mempraktekkan pola irama pada lagu dengan tepat. Di sekitar kita banyak sekali berbagai macam benda. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan benda? Yang dimaksud dengan benda adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan volume. Apa itu massa? Yang dimaksud dengan massa adalah berat suatu benda, sedangkan volume berarti menempati ruang. Benda dibagi menjadi dua jenis, yaitu benda mati dan benda hidup. Bisakah kalian memberikan contoh benda mati? Ya, coba perhatikan benda di sekitar kalian. Ada benda apa saja? Misalkan lemari, kursi, buku, tas, botol, dan lain-lain. Sedangkan benda hidup itu misalnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Selanjutnya, bagaimana kita bisa membedakan antara benda dan yang bukan termasuk benda? Apakah cahaya termasuk benda? Kemudian, apakah api juga termasuk benda? Bukan. Kenapa? Karena cahaya tidak memiliki berat dan tidak menempati ruang. Setiap benda memiliki ciri-ciri yang dapat diamati. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, benda dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk, ukuran, dan warna. Pertama, sifat benda berdasarkan bentuk. Misalnya, meja. Apakah bentuk dari meja? Ya, bentuk dari meja adalah persegi panjang. Contoh lagi, buku. Buku tulis. Buku tulis berbentuk segi empat. Kemudian bola. Bola berbentuk bulat. Dan masih banyak contoh lagi benda-benda yang lain. Yang kedua, benda berdasarkan ukuran. Benda di sekitar memiliki ukuran yang berbeda-beda. Ada benda yang besar, ada juga yang kecil. Ada juga benda yang berat, dan ada yang ringan. Sekarang yang ketiga, benda dapat dikelompokkan berdasarkan warna. Setiap benda memiliki warna yang berbeda-beda. Misalkan ada benda berwarna merah, ada berwarna kuning, ada berwarna hijau, coklat, putih, dan lain-lain. Bagaimana anak-anak? Nah, sekarang kalian pasti bisa kelompokkan benda berdasarkan ukuran, bentuk, dan warna. Tulislah berdasarkan tabel berikut.
Sekarang Ibu mau bertanya, benda apakah yang kalian gunakan untuk menulis? Ya, pena. Tahukah kalian berapa panjang pena yang kalian miliki? Untuk mengetahui panjangnya, kita harus mengukurnya dengan alat ukur yang sesuai agar tidak terjadi perbedaan hasil pengukuran. Kita perlu menggunakan alat ukur panjang baku. Alat ukur panjang baku seperti penggaris atau mistar, meteran roll kecil, meteran roll besar, dan meteran pita. Untuk mengukur pena, maka alat ukur yang kita gunakan adalah penggaris. Ya, kita gunakan penggaris karena penggaris digunakan untuk mengukur benda yang ukurannya kurang dari 1 meter. Dan penggaris menggunakan satuan cm atau cm. Satuan baku hasil pengukuran panjang misalnya meter atau disingkat m dan sentimeter atau cm. Sekarang perhatikan contoh penggunaan penggaris atau mistar untuk mengukur panjang benda berikut. Sekarang ukurlah berapa panjang pena kalian. Ibu guru akan memberi contoh. Perhatikan ya. Yang pertama, letakkan salah satu ujung pena sejajar dengan angka 0 pada penggaris. Yang kedua, perhatikan angka sejajar dengan ujung pena pada sisi lainnya. 3. Berdasarkan gambar ujung pulpen tersebut sejajar dengan angka 13. Jadi, panjang pena tersebut adalah 13 cm. Bagaimana? Gampang kan? Kalian pasti bisa. Untuk selanjutnya, Bu Guru akan memberi tugas mengukur benda-benda sebagai berikut. Sekarang kalian pasti sudah bisa mengukur benda menggunakan alat ukur, yaitu salah satunya adalah penggaris. Benda terbuat dari berbagai macam-macam bahan. Ada benda yang terbuat dari plastik, kayu, besi, kaca, dan lain-lain. Setiap benda akan menghasilkan bunyi yang berbeda-beda atau yang khas jika diketuk. Coba sekarang perhatikan gambar alat musik berikut ini. Alat musik tersebut adalah alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada namun dapat menghasilkan irama lagu. Selain menggunakan alat musik, kita dapat menggunakan tepukan tangan untuk mengiringi lagu. Mari berlatih memukul pola ketukan bersama menggunakan simbol berikut. Perhatikan ya simbol-simbol di bawah ini. Simbol 5 jari terbuka menunjukkan ketukan kuat. Jika 2 jari berarti ketukan sedang. Dan 1 jari menunjukkan ketukan lemah. Ikuti pola irama berikut. Pola 1, kuat, sedang, kuat, sedang, kuat, sedang. Pola 2, kuat, lemah, lemah, kuat, lemah, lemah, kuat, lemah, lemah. Pola 3, kuat, lemah, sedang, lemah, kuat, lemah, sedang, lemah, kuat, lemah, sedang, lemah. Setelah mempelajari pola irama tadi, sekarang berlatihlah dengan diiringi lagu berikut yang berjudul Pelangi.
Setelah mempelajari semua materi hari ini, apakah kalian menemukan kesulitan? Apakah ada yang belum kalian pahami? Jika ada, tulislah di buku kalian dan nanti kalian sampaikan ke bu guru. Nah, sebelum kita akhiri materi hari ini, mari kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah telah menyediakan alam semesta beserta benda-benda isinya di sekitar kita untuk memenuhi kebutuhan kita semua. Mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan sampai berjumpa lagi.